alat uji daya hantar listrik, paku, lampu percis, baterai, dan kabel. Larutan yang diuji, langkah-langkah merangkai alat uji hantar listrik. Langkah pertama, hubungkan satu sisi kabel pertama dengan paku. Langkah kedua, hubungkan dua kabel lainnya dengan paku dan lampu percis. Langkah ketiga, hubungkan sisi lain kabel tadi dengan baterai di bagian kutub positif dan negatif. Langkah keempat, uji kesiapan alat uji daya hantar listrik dengan cara menaruh paku pertama di atas paku kedua. Jika lampu menyala, berarti alat uji siap. Selanjutnya, ini dia miniatur yang bertema luar angkasa dan astronot. Langkah berikutnya, kita akan memindahkan alat uji daya hantar listrik yang telah kita rangkai tadi ke dalam miniatur. Jika sudah, di sini kami mencoba menguji kembali alat uji yang telah kami rangkai. Larutan yang ingin kita uji di sini ada air mineral, larutan gula, larutan isotonik, air infus, dan yang terakhir larutan garam. Larutan yang pertama kami uji di sini yaitu air atau H2O. Pada saat diuji, air murni hampir tidak memiliki ion bebas karena ion sedikit sekali sehingga arus listrik tidak dapat mengalir dengan baik. Jenisnya yaitu non-elektrolit karena sangat lemah dan hasil ujinya lampu tidak menyala atau sangat redup. Yang kedua yaitu larutan gula atau C12H22O11. Pada saat diuji, gula melarut tetapi tidak menghasilkan ion. Kemudian molekul gula tetap utuh sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Jenisnya non-elektrolit dan hasil ujinya lampu tidak menyala. Kemudian setelah menguji pada larutan, kita harus menaruh paku ke dalam air mineral. Kemudian kita lap menggunakan tisu. Selanjutnya yaitu minuman isotonik. Minuman isotonik mengandung sedikit ion tetapi jumlahnya sangat rendah. Sehingga pada saat diuji ionnya sedikit dan larutan tidak mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Jenisnya yaitu elektrolit lemah dan hasil ujinya lampu tidak menyala. Berikutnya yaitu air infus. Air infus glukosa melarutkan glukosa sebagai molekul utuh tanpa menghasilkan ion. Karena tidak ada ion, larutan tidak mampu menghantarkan listrik. Akibatnya pada saat diuji arus sangat kecil sehingga lampu tidak menyala. Jenisnya yaitu non-elektrolit dan hasil ujinya lampu tidak menyala. Selanjutnya yaitu larutan garam. Pada saat diuji, NaCl menghasilkan ion dalam jumlah banyak, sehingga ion-ion ini memudahkan arus listrik lewat. Jenisnya yaitu elektrolit kuat, dan hasil ujinya lampu menyala terang. Kesimpulannya, yang pertama yaitu air, lampu tidak menyala karena tidak mengandung ion bebas, dan jenisnya non-elektrolit sangat lemah. Yang kedua, air gula, lampu tidak menyala karena gula melarut tanpa terionisasi. Jenisnya juga non-elektrolit. Yang ketiga, minuman isotonik, lampunya juga tidak menyala. Walaupun secara teori mengandung ion Na+, K+, Cl-, tetapi pada percobaan kami konsentrasi ion terlalu rendah atau alat tidak cukup sensitif sehingga tidak menghasilkan arus listrik yang cukup kuat. Hasilnya lampu tidak menyala. Yang keempat, air infus, lampu juga tidak menyala. Infus glukosa yang tidak mengandung ion sehingga jenisnya juga non-elektrolit. Dan yang kelima, yang terakhir, air garam, lampu menyala karena NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl- sehingga elektrolit kuat dan hasilnya lampu menyala.
Yang pertama kami uji kelarutannya yaitu garam. Di sini kami memasukkan air terlebih dahulu ke dalam wadah, lalu kami memasukkan garam. Ketika dimasukkan garam dan diaduk, hasilnya larut. Alasannya karena garam atau NaCl adalah senyawa ionik yang mudah larut dalam air, karena ion-ionnya terpisah dan dikelilingi oleh molekul air. Yang kedua yaitu kunyit bubuk. Di sini kami melakukan hal yang sama, yaitu menaruh air ke dalam wadah dan memasukkan kunyit bubuk. Setelah dimasukkan kunyit bubuk dan diaduk, hasilnya tidak larut atau mengendap. Alasannya karena kunyit bubuk adalah zat padat organik yang tidak larut dalam air. Jika dicampur, warnanya menyebar, tetapi partikelnya tetap mengendap, dan ini disebut suspensi, bukan larutan. Yang terakhir yaitu minyak kelapa. Ketika dimasukkan minyak kelapa dan diaduk, hasilnya tidak larut. Alasannya karena air bersifat polar, minyak kelapa bersifat nonpolar, sehingga keduanya tidak bisa bercampur. Hasilnya adalah dua lapisan terpisah.